Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup mahasiswa. Oke, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan nih, apa sih hasil kajian kami, apa sih persiapan yang sudah kami buat untuk UTS AMDAL yang berupa presentasi terhadap mata kuliah kali ini. Baik, alangkah baiknya ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Next. Oke, perkenalkan nama saya Zarvan Putra Marwan dengan NIM 120130143 dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Kristina Yulandari dengan NIM 120130132. Selanjutnya saya Cynthia Bella, NIM 120130116 dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2020. Selanjutnya, saya Hafid Fernando dengan NIM 120130117 dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2020. Selanjutnya, saya sendiri Luciana Sinaga dengan NIM 120130020 dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2020. Oke, mungkin itu adalah perkenalan dari kelompok kita nih yang sudah mempersiapkan sih apa dalam yang akan kita maparkan pada ujian tengah semester kali ini. Oke, next. Nah, tadi kan saya akan bilang nih, kami akan mempresentasikan nih tentang apa yang kami sudah buat yang berjudul Perencanaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang memiliki daya 50 MW di Kecamatan Waipanji, Desa Sidoreno. Lanjut, next. Nah, di dalamnya ini memiliki agenda nih, seperti apa aja sih di dalamnya? Agenda-agenda yang ada itu yang seperti bab 1 ada namanya latar belakang, yang bab 2 ada namanya ruang lingkup studi, yang ketiga ada namanya metode studi. Lanjut. Nah, sekarang akan memasuki bab pertama. Apa aja sih yang akan mencakup di bab pertama kali ini? Bisa kita lihat, yang pertama ada namanya latar belakang. Latar belakang kali ini tuh membahas tentang apa aja sih teman-teman sekalian. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari nih, pasti tak luput nih dari penggunaan elektronik seperti HP, seperti televisi, dan lain-lain. Nah, semua hal itu berkaitan loh dengan namanya elektronik yang berbasis energi listrik. Namun, dalam penggunaan listrik ini memiliki berbagai cara seperti apa untuk menghasilkan energi tersebut. Oleh karena itu, hal ini tuh penting banget loh untuk keefisienan dalam dunia kita ini. Tapi kan tak mungkin kita menggunakan minyak dan minyak lagi. Pasti ada namanya listrik dan listrik. Oleh karena itu, dalam hal ini ada namanya cara untuk menciptakan cara terbarukan untuk menciptakan energi listrik, ya dengan salah satu solusinya adalah seperti judul kita kali ini. Seperti judul kita kali ini yang membahas tentang perencanaan pembuatan pembangkit listrik tenaga sampah atau yang bisa disebut dengan PLTSA. Next. Oke, pada yang kali ini akan dilanjutkan oleh teman saya, dipersilakan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu tujuan. Adapun dari tujuan dari perencanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah 50 MW di Kecamatan Waipanji, Desa Sidoreno itu bertujuan untuk dapat memanfaatkan sampah, dapat mengendalikan dari pencemaran sampah, dan juga dapat menjaga lingkungan hidup. Selanjutnya, Pembrakasa. Pembrakasa dari perencanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah 50 MW di Kecamatan Waipanji, Desa Sidoreno ini adalah nama instansinya yaitu PT PLTSA Persero, penanggung jawabnya Hafid Fernando, alamat kantornya Jalan Raya Desa Sidoreno, Kecamatan Waipanji, Lampung Selatan, Lampung, dengan email pltsa2002@gmail.com. Next. Adapun dari deskripsi rencana kegiatan. Pada kegiatan pembangunan listrik tenaga sampah ini dapat meliputi dengan memilah sampah, yang dimana pada kegiatan ini masyarakat bisa mengatasi pengelolaan sampah yang terbilang kompleks dan bisa dibangunnya dengan PLTSA ini
memiliki keuntungan untuk bisa memanfaatkan sampah sebagai sumber daya energi terbarukan, serta bisa mengurangi dari dampak polusi pada tanah dan udara. Pada proyek ini juga bisa menjadi peluang dari masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Next. Adapun undang-undang yang mengatur dari proyek ini yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tentang Pengelolaan Sampah. Next. Adapun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3. Yang kedua yaitu Peraturan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu yang pertama, next, Rona Lingkungan Hidup. Yang pertama yaitu status dan lingkup rencana usaha atau kegiatan yang akan ditelaah mencakup dasar hukum terkait penyusunan AMDAL, yang dimana perencanaan PLTSA termasuk dalam kategori wajib AMDAL. Yang kedua yaitu ada letak geografis. Kegiatan perencanaan PLTSA di Desa Sidoreno, Kecamatan Waipanji, Lampung Selatan. Kegiatan ini memiliki batas lokasi sebagai berikut. Yang pertama ada sebelah utara, itu berbatasan dengan area persawahan. Kemudian yang kedua ada sebelah timur, itu berbatasan dengan permukiman warga. Yang ketiga ada sebelah selatan, berbatasan dengan tol Bangkauni. Selanjutnya sebelah barat berbatasan dengan area persawahan. Pemilihan lokasi yang kami rencanakan pembangunan ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor PM 11 Tahun 2021 tentang pelaksanaan usaha ketenaga kelistrikan. Next. Pembuatan pembangkit listrik tenaga sampah ini dibuat pada kawasan Kecamatan Waipanji yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya pada Desa Sidoreno. Hal ini ditunjukkan dengan peta yang ada di gambar tersebut. Next. Yang kedua ada hasil keterlibatan masyarakat. Pada pembuatan AMDAL tidak luput dengan keterlibatan masyarakat. Proses penyusunan AMDAL adalah dengan mengikut sertakan dalam proses keputusan AMDAL, di mana kami akan sosialisasi kepada masyarakat tentang proyek yang akan dibuat, sehingga dalam proses masyarakat bisa menyampaikan pendapat, usulan, masalah yang berkepentingan dengan tujuan untuk mendapatkan keputusan yang baik dari masalah yang ada. Kemudian hasil dari keputusan dalam melibatkan masyarakat adalah menyetujui adanya proyek pembangunan PLTSA di lokasi yang telah ditentukan. Masyarakat bersedia juga untuk menjual kepemilikan dari tanah yang akan dibuat di atas proyek tersebut. Kemudian presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Lucy. Baik, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang dampak penting hipotetik, di mana pada saat pelaksanaan kegiatan AMDAL, pembangunan proyek PLTSA akan melakukan dampak potensial dan evaluasi dampak potensial agar untuk menentukan dampak penting hipotetik atau bisa disebut dengan DPH dari kegiatan yang diperkirakan dalam dampak penting terhadap lingkungan. Hal tersebut ada hasil penentuan DPH sebagai berikut, yaitu yang pertama, tahap prakonstruksi, di mana tahap ini meliputi penetapan lahan, menyiapkan alat dan material kerja, menyiapkan fasilitas kerja, dan perekrutan tenaga kerja. Next.
Yang kedua, tahap konstruksi, di mana tahap konstruksi ini meliputi operasional fasilitas kerja dan aktivitas konstruksi, penyiapan dan pematangan lahan, training tenaga kerja, mobilitas alat-alat berat, pembuatan jalan dan kualitas jalan, membangun pembangkit dan sarana penunjang, mendirikan tiang-tiang transmisi dan distribusi, membangun turbin, membangun tempat pengolahan debu dan abu, membangun bunker kedap air. Next. Pada tahap yang ketiga ialah tahap operasional yang meliputi mengumpulkan sampah, pengoperasian pembangkit, pemeliharaan pembangkit, menyalurkan listrik, dan pengolahan limbah. Dan tahap yang terakhir, tahap pasca operasional, di mana meliputi pemutusan tenaga kerja, pembongkaran fasilitas kerja, pemulihan lingkungan, serta pengolahan limbah. Next. Berikut adalah identifikasi dampak potensial, di mana tadi dengan 4 tahap prakonstruksi, konstruksi, operasional, dan pasca operasional, dan juga adanya komponen lingkungan. Di sini pada tahap prakonstruksi, yaitu penetapan lahan, tidak adanya dampak pada komponen lingkungan, dan prakonstruksi untuk penyiapan alat dan material kerja, adanya dampak kepada komponen lingkungan, yaitu pada kualitas udara, kebisingan, imbuhan, geomorfologi, erosi, serta sedimentasi. Pada tahap prakonstruksi menyiapkan fasilitas kerja, terdapat dampak komponen lingkungan, yaitu kualitas udara, kebisingan, kualitas tanah, kualitas air tanah, muka air tanah, imbuhan, serta sedimentasi. Dan yang terakhir pada tahap prakonstruksi perekrutan tenaga kerja, ini tidak adanya terjadi dampak pada komponen lingkungan. Untuk tahap konstruksi, pada penyiapan dan pematangan pada operasional fasilitas kerja dan aktivitas konstruksi, itu adanya terjadinya dampak komponen lingkungan, yaitu meliputi kualitas udara, kebisingan, kualitas air permukaan, kuantitas air permukaan, air larian, kualitas air tanah, kuantitas air tanah, muka air tanah, imbuhan, geomorfologi, erosi, dan sedimentasi, dan flora dan fauna. Untuk tahap prakonstruksi penyiapan dan pematangan lahan, adanya dampak pada komponen lingkungan itu meliputi kualitas udara, kebisingan, kualitas air permukaan, kuantitas air permukaan, air larian, banjir, kualitas air tanah, kuantitas air tanah, muka air tanah, imbuhan, geomorfologi, erosi, sedimentasi, dan biologi. Pada tahap konstruksi untuk training tenaga kerja tidak adanya dampak pada komponen lingkungan. Pada tahap konstruksi mobilitasi alat-alat berat, adanya dampak pada komponen lingkungan meliputi kualitas udara, kebisingan, muka air tanah, erosi, dan sedimentasi. Pada tahap konstruksi untuk pembuatan jalan dan kualitas jalan, adanya dampak pada komponen lingkungan meliputi kualitas udara, kebisingan, air larian, geomorfologi, erosi, serta sedimentasi. Pada tahap konstruksi untuk membangun pembangkit dan sarana penunjang, adanya dampak komponen lingkungan, yaitu pada kualitas udara, Oke, mungkin dikarenakan teman saya sedang terkendala sinyal, saya akan lanjutkan terlebih dahulu. Oke, jadi pada intinya, pada identifikasi dampak potensial kali ini itu memiliki beberapa tahapan dan beberapa
hal-hal inti seperti prakonstruksi, konstruksi, operasional, dan pasca operasional, di mana dalam ini tuh kita sudah mengkaji apa sih hasil dari apa yang sudah kita buat, apa yang kita perhitungkan dalam pembuatan PLTSA kali ini. Mungkin apakah teman-teman Luciana bisa dilanjutkan, Lus? Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh Luciana, dipersilakan. Oke, baik. Saya akan mulai kembali nih tentang identifikasi dampak potensial. Jadi pada bagian kali ini, pada presentasi dari kelompok kita, pada identifikasi dampak potensial memiliki banyak kajian. Seperti apa aja akan disebutkan oleh teman saya, Luciana. Boleh dilanjutkan, Lus? Baik, selanjutnya pada tahap operasional, yaitu pengumpulan sampah, adanya dampak pada komponen lingkungan, yaitu meliputi kualitas udara, kebisingan, air larian, geomorfologi, erosi, serta sedimentasi. Pada pengoperasian pembangkit, adanya dampak pada komponen lingkungan, yaitu meliputi kualitas udara, kebisingan, kualitas air permukaan, kuantitas air permukaan, air larian, kualitas air tanah, muka air tanah, imbuhan, geomorfologi, erosi, sedimental, biologi, serta flora dan fauna. Pada pemeliharaan pembangkit meliput adanya dampak komponen lingkungan, meliputi kebisingan, serta pada biologi dan flora fauna. Pada tahap operasional menyalurkan listrik tidak adanya dampak pada komponen. Dan pada tahap operasional pengelolaan limbah, adanya dampak pada komponen lingkungan, yaitu meliputi kualitas udara, kebisingan, kualitas air permukaan, kuantitas air permukaan, banjir, kualitas air tanah, kuantitas air tanah, muka air tanah, imbuhan, geomorfologi, erosi, sedimentasi, biologi, dan flora dan fauna. Pada tahap pasca operasional, pemutusan tenaga kerja tidak adanya dampak pada komponen lingkungan. Pada tahap pembongkaran fasilitas kerja, adanya dampak pada komponen lingkungan meliputi kualitas udara, kebisingan, kualitas air permukaan, kuantitas air permukaan, air larian, kualitas air tanah, kuantitas air tanah, imbuhan, geomorfologi,
erosi, sedimentasi, biologi, dan flora fauna. Pada pemulihan lingkungan, adanya dampak pada lingkungan yaitu meliputi kualitas udara, kebisingan, kualitas air permukaan, kuantitas air permukaan, pada erosi, sedimentasi, dan flora dan fauna. Pada yang terakhir yaitu tahap operasional untuk pengelolaan limbah. Adanya dampak komponen lingkungan meliputi kualitas udara, kebisingan, kualitas air permukaan, kuantitas air permukaan, erosi, sedimentasi, flora, dan fauna. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, oleh Hafid, dipersilakan. Oke, baiklah. Selanjutnya yaitu ada pada bab 3 yang dimana dengan metode pengumpulan data dan analisis. Di sini menggunakan pengumpulan data dan analisis data pribadi yang dikumpulkan dalam bentuk AMDAL yang didapat dalam bentuk primer dan sekunder. Untuk mengumpulkan data pribadi tersebut itu diambil dengan cara yakni yang pertama ada observasi secara langsung di lapangan, yang kedua ada melakukan wawancara antara masyarakat dan prakarsa proyek, dan yang ketiga adalah pengambilan sampel di lapangan dan analisis tempat di kesehatan masyarakat. Nah, terus setelah melakukan tersebut adanya metode perakiraan dampak penting. Nah, pada metode perakiraan ini metode kelingkupan yang dimana dampak penting hipotetik wajib dan harus dibuktikan dengan kajian yang lebih dalam lagi dengan studi andal sehingga bisa didapatkan dampak yang penting. Untuk perakiraan besarnya dampak yang dapat dilakukan dengan cara analisis dari perbedaan yang terdapat pada kualitas lingkungan hidup, adanya kegiatan atau kondisi lingkungan hidup yang berdekatan dengan kegiatan yang sering dilakukan. Nah, selanjutnya adanya evaluasi holistik dampak lingkungan. Nah, apa sih evaluasi holistik dampak lingkungan itu? Evaluasi holistik dampak lingkungan itu terbagi menjadi beberapa ranah atau bagian. Yang pertama itu ada pada ranah tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan yang dimana pada tahapan kegiatan itu memiliki dua kegiatan. Yang pertama ada tahap konstruksi dan operasi. Lanjut ke dampak yang menjadi sumber dampaknya. Nah, di sini banyak hal yang menjadi sumber dampak. Yang pertama ada rekrutmen tenaga kerja, mobilitas alat berat dan material, penimbunan tanah dan pemadatan tanah, terus adanya pembangunan jalan, apalagi yang paling besar dampaknya adalah pembangunan PLTSA dan fasilitas penunjangnya, pelepasan tenaga kerja dan konstruksi, rekrutmen tenaga kerja pada tahap operasi, dan aktivitas PLTSA pada saat operasi atau beraktivitas. Nah, dari dampak tadi, sumber dampak akan turun menjadi dampak primer dan sekunder. Apa sih dampak primernya yang menjadi keharusan atau menjadi dampak yang paling penting? Yang pertama ada kesempatan kerja dan usaha. Yang kedua ada bertambahnya volume kendaraan, yang dimana hal ini disebabkan oleh mobilitas alat berat, penimbunan tanah, dan pembangunan jalan juga menjadikan padatnya volume kendaraan. Selanjutnya yaitu ada kualitas udara yang menurun. Nah, kualitas udara yang menurun ini disebabkan oleh boiling atau kita pada saat PLTSA ini sedang beraktivitas yakni dengan membakar sampah. Hal tersebut bisa menyebabkan kualitas udara yang menurun. Terus selanjutnya adanya kebisingan. Nah, kebisingan ini bisa terjadi akibat dari aktivitas PLTSA maupun dari banyaknya mobilitas kendaraan yang lalu lalang serta pembangunan yang sedang berlangsung. Nah, selanjutnya ada pada dampak. Tadi ada dampak primer, sekarang dampak sekundernya. Nah, di dampak sekunder itu kita melihat pada pendapatan masyarakat. Nah,
dampak sekunder di sini pendapatan masyarakat itu gimana sih? Nah, selanjutnya ada pada resiko timbulnya penyakit. Nah, resiko timbulnya penyakit ini rata-rata itu disebabkan oleh dengan adanya kualitas udara yang menurun. Nah, selanjutnya itu ada dampak yang paling terakhir yakni dampak tersier. Nah, dampak tersier di sini adalah dampak yang dimana mengandung persepsi masyarakat terhadap apa yang akan terjadi. Nah, yang terjadi tentang pendapatan masyarakat, terus juga persepsi masyarakat terhadap bertambahnya volume kendaraan, dan juga persepsi masyarakat tentang resiko timbul penyakit yang mungkin sebelumnya belum ada. Dengan adanya kita melakukan aktivitas yang berdampak pada masyarakat, maka itu masyarakat bisa menyampaikan persepsi dan sikap terhadap kita. Baiklah, selanjutnya yakni kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya. Oke, baik teman-teman sekalian, terima kasih udah pada menjelaskan nih apa aja dan yang ada dalam materi kali ini. Sebenarnya kesimpulan kali ini tuh ada namanya penggabungan antara semua bab-bab seperti bab 1 latar belakang, ada bab 2 ada namanya ruang lingkup studi, yang bab 3 seperti metode studi, dan yang juga yang paling intinya itu ada namanya kita menganalisis nih dalam identifikasi dampak potensial yang seperti tadi udah teman saya Luciana udah menjelaskan. Jadi pada kali ini memiliki kesimpulan adanya pembangunan PLTSH ini, kami mempunyai besar harapan nih kepada masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungan. Dengan cara apa? Dengan cara meminimalisir jumlah sampah dan mengurangi emisi gas karbon, serta agar tidak terjadinya penumpukan sampah yang dapat membahayakan makhluk hidup dan merusak laut. Tak juga merusak laut. Jadi kenyamanan kita itu pasti adanya namanya kayak sedikitnya sampah ataupun lingkungan yang nyaman, lingkungan yang bersih, pasti timbul baliknya ke kita yang menciptakan energi terbarukan, begitu. Mungkin bisa di next. Oke, mungkin karena kita tidak memiliki waktu yang banyak dan penjelasan kita sudah cukup detail banget nih teman-teman sekalian. Bapak dosen yang terhormat, mungkin itu penjelasan dari kita, kurangnya dari kita pribadi, lebihnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.